Selamat siang Bapak Ibu yang baru bergabung. Mohon untuk mengisi pretest yang sudah kami bagikan linknya di chat maupun di grup WA. Tes ini bertujuan untuk mengukur seberapa paham Bapak Ibu terkait materi yang nanti akan kami sampaikan. Jika memang tingkat kepahamannya masih rendah, maka akan kami lebih detailkan terkait penjelasan tema pada hari ini, yaitu terkait perpanjangan sertifikat elektron. Tapi sepertinya Bapak Ibu sekalian sudah mahir pajak. Jadi kami harap sudah bisa mengisi pretestnya dengan baik, dengan hasil skor 10 atau bisa menjawab kelima-limanya. Masih kami tunggu Bapak Ibu. Akan kami mulai pukul 14.00. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengisi pretestnya. Sudah ada 15 peserta yang sudah mengisi pretest dan mengirimkan jawabannya. Kami tunggu untuk Bapak Ibu yang belum mengisi. Kami tunggu 1 menit lagi karena acara akan dimulai pukul 14.00. Terima kasih Bapak Ibu, sudah ada 14 peserta yang sudah mengirim jawaban pretestnya. Akan kami lihat. Oke, sudah banyak yang mendapatkan nilai sempurna, mendapatkan nilai 10, yang berarti sudah bisa menjawab kelima pertanyaan dengan baik dan benar. Ini mungkin akan sedikit mudah tugas kami untuk selanjutnya, Bapak Ibu. Baik, sudah pukul 14.00, acara akan kami segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, shalom sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu peserta kelas pajak PKP pada siang hari ini. Siang. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dan menyempatkan waktunya untuk mengikuti kelas pajak khusus bagi PKP siang hari ini. Mohon maaf, kami masih menggunakan masker karena sedang bekerja di kantor untuk menghindari penyebaran virus COVID. Untuk siang hari ini, temanya yaitu perpanjangan sertifikat elektronik. Kami mengundang Bapak Ibu ini bukannya tanpa tujuan, karena kami sudah menyortir dari sekian banyak wajib pajak PKP, Bapak Ibu ini ternyata sertifikat elektroniknya akan atau sudah kadaluarsa. Karena sudah kadaluarsa, terus bagaimana? Nah, ini materi ini yang akan disampaikan oleh pemateri kita dari KPP Pratama Bantul, Ibu
Wahyu Indriyanti. Sebelumnya Bapak Ibu mohon diri untuk memperkenalkan, saya Ika Haryanti dari KPP Pratama Bantul yang akan membawakan acara pada siang hari ini. Kita perkirakan akan selesai pukul 16.00 karena mungkin materinya juga tidak akan terlalu banyak. Sangat simpel sekali, sangat mudah dipahami. Untuk materi akan kami share di grup WA setelah acara selesai. Untuk pembagian door prize-nya masih ada untuk slot nilai tertinggi post-test karena pretestnya sudah terlaksana nggih. Nilai tertinggi post-test dan kami buka untuk 3 penanya pertama yang akan mendapatkan door prize. Oke, terima kasih sudah masuk 18 peserta. Bapak Ibu yang mungkin terlambat join, akan kami perkenalkan kembali. Saya Ika Haryanti dari KPP Pratama Bantul selaku pembawa acara untuk membawakan acara kelas pajak khusus bagi pengusaha kena pajak dengan tema perpanjangan sertifikat elektronik yang akan dibawakan oleh pemateri kita, Ibu Wahyu Indriyanti. Demikian untuk perkenalan, untuk membuka acara pada siang hari ini agar berjalan lancar dan penuh dengan kemanfaatan. Mari kita buka dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya. Semoga semakin lancar acara pada siang hari ini. Tanpa menunda-nunda lagi, mari kita sambut pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Wahyu Indriyanti. Silahkan Ibu Wahyu untuk membagikan materi dan memulai acara. Terima kasih Mbak Ika. Izin share screen. Oke. Ini saya mulai, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar, Ibu? Terdengar. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Wahyu. Saya asisten penyuluh di KPP Pratama Bantul. Untuk siang hari ini, saya akan memandu Bapak Ibu semua dalam rangka perpanjangan sertifikat elektronik bagi yang belum melakukan. Karena sesuai dengan undangan siang hari ini, Bapak Ibu semua diundang mengingat data yang ada di sistem kami, Bapak Ibu semua adalah PKP, pengusaha kena pajak, yang sertifikat elektroniknya akan atau telah kadaluarsa pada 2 bulan terakhir ini, September dan Oktober ya. Nah, ini tema detailnya sertifikat elektronik ya. Ini simple sebenarnya, tetapi efeknya cukup luar biasa. Karena ini kuncinya ya, pengganti tanda tangan basah saat ini karena semua mekanisme pelaporan sudah secara online ya. Nah, apa itu sertifikat elektronik? Ini Direktorat Jenderal Pajak saat ini di era digital memberikan sertifikat elektronik untuk wajib pajak dalam rangka memperoleh layanan perpajakan secara elektronik. Nah, di sini ada beberapa layanan ya, atau kita singkat LPSE untuk layanan perpajakan secara elektronik. Di sini yang terkait langsung dengan akun PKP, jadi terkait kewajiban Bapak Ibu semua di sini ada di poin A dan B, yaitu di permintaan nomor seri faktur pajak dan pembuatan faktur pajak elektronik ya melalui aplikasi e-faktur. Yang dua ini memang hanya spesial punyanya
PKP saja. Nah, sementara yang C dan seterusnya itu tidak hanya untuk PKP, bisa wajib pajak selain PKP juga menggunakan sertifikat elektronik untuk layanan tersebut. Oke. Nah, ini layanan kita bahas yang untuk PKP saja. Nah, Bapak Ibu semua, PKP kan ini kan karena sudah punya sertifikat elektronik semua, cuma yang mau kadaluarsa ya, jadi sudah tahu kan kegunaannya layanan perpajakan secara elektronik untuk PKP apa saja. Garis besarnya ini. Nah, untuk permintaan nomor seri faktur pajak, pembuatan faktur pajak elektronik melalui aplikasi e-faktur, dan pelaporan SPT masa PPN ya. Tadi di slide sebelumnya hanya 2 ya, karena memang sampai dengan tahun lalu kan Bapak Ibu semua masih pelaporan SPT masa PPN-nya juga menggunakan aplikasi e-faktur. Nah, cuma mulai September 2020 Bapak Ibu PKP melakukan pelaporan SPT massa melalui web e-faktur dan membutuhkan sertifikat elektronik sebagai pengganti tanda tangan digitalnya. Nah, disinilah jadi berkembang nih LPSE-nya untuk PKP itu menjadi 3 bagian. Permintaan NSFP yang melalui Enova Online ya. Di sini alamat lamannya efaktur.pajak.go.id. Lalu pembuatan faktur pajak elektronik melalui aplikasi e-faktur, menu manajemen upload, dan upload faktur ya. Dan pelaporan SPT massa melalui web e-faktur. Nah, ini setiap mau submit SPT kan, mau kirim kan pasti diminta open sertifikat ya Bapak Ibu. Kalau sertifikatnya sudah kadaluarsa, nanti SPT nggak valid, tidak bisa dilaporkan. Nah, ini secara umum sesuai dengan aturan Per 04 tahun 2020 tata cara permintaan sertifikat elektronik seperti ini. Ini berlaku bagi yang baru atau perpanjangan sama. Jadi wajib pajak, badan atau instansi bisa meminta sertifikat elektronik ke KPP atau KP2KP secara elektronik maupun manual tertulis ya. Nah, baik bersamaan atau terpisah dari saat permohonan NPWP dan prosesnya 1 hari kerja. Ini di luar kondisi kahar ya. Nah, kondisi kahar kan kita mulai pandemi kan sampai dengan saat ini ditetapkan sebagai kondisi kahar. Tetapi untuk permintaan sertifikat elektronik ini kalau perpanjangan sih biasanya nggak lama ya, tetap bisa 1 hari kerja. Cuma kalau yang permintaan baru, karena beberapa penelitian untuk kegiatan verifikasi dan autentikasi identitas mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama, mengingat masa pandemi. Lalu ini ya, kalau manual ya ada mengisi formulir, permintaan sertifikat elektronik. Kalau pas elektronik, permintaannya secara elektronik ya, secara online, mengisi formulir tapi via e-filing gitu. Jadi formulirnya bukan bentuk kertas, tetapi kita mengisi di layar monitor kita. Nah, dan pasti harus mempersiapkan paspres ya. Paspres ini password khusus sertifikat. Karena kalau PKP passwordnya banyak banget ya. Ada password akun PKP, password aktivasi, password Enova, paspres, aplikasi e-faktur ya. Nah, ini kalau mau gampangin ya, paspres itu adalah password khusus sertifikat. Keluar ya. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada gangguan dengan jaringan Ibu Wahyu. Kami mohon maaf. Mohon ditunggu sesaat lagi untuk bisa masuk lagi Ibu Wahyu.
Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, tadi sudah dijelaskan sampai tahap cara permintaan sertifikat elektronik oleh Ibu Wahyu sebagai pemateri. Oh, sudah join kembali Ibu Wahyu, silahkan. Oke, Ji, mohon maaf nih, tiba-tiba putus ya. Tadi sampai mana? Sudah sampai sini? Belum ya, sebelumnya nih. Coba. Tata cara permintaan sertifikat elektronik, Bu. Oh iya, ya nggak apa-apa. Memang selanjutnya itu ya. Ini kita skip aja kan karena untuk yang permintaan baru. Kalau apa namanya perpanjangan nanti kita secara online kan tidak perlu melampirkan ini. Ya, ini. Tuh. Selanjutnya untuk sertifikat elektronik itu masa berlakunya 2 tahun sejak diberikan. Ya, jadi kalau mintanya tanggal 1 Januari 2021 ya nanti akan berlaku sampai dengan 31 Desember 2022 ya. Seperti itu. Jadi setiap 2 tahun sekali harus melakukan permintaan sertifikat elektronik. Nah, setiap 2 tahun sekali melakukan perpanjangan. Tetapi bisa nih kalau belum 2 tahun juga melakukan permintaan sertifikat elektronik baru apabila terjadi penyalahgunaan atau ada potensi terjadi penyalahgunaan atau lupa paspres itu juga harus minta sertifikat elektronik baru. Nah, dan ada sebab lain yang mengharuskan meminta sertifikat elektronik baru. Oke, kalau tidak ada hal-hal yang di luar kebiasaan ya, sertifikat elektronik itu akan diminta 2 tahun sekali. Nah, apa yang terjadi jika sertifikat elektronik kadaluarsa? Nah, ini ada yang pernah mengalami ini? Tidak dapat melakukan permintaan nomor seri faktur pajak melalui Enova Online. Ini mungkin kita sering mengalami seperti ini, tetapi kalau karena sertifikat elektroniknya sudah kadaluarsa, maka hanya ada tampilan pesan error tanpa ada tombol yang bisa diklik. Nah, biasanya kan kalau ada pesan error seperti ini masih ada tombol yang bisa diklik ya, atau back to security atau advance atau lanjutkan ya kembali ke keamanan atau jenisnya. Nah, ini hanya ada tampilan pesan error tanpa ada tombol yang bisa diklik. Nah, seperti ini. Atau pada saat menjalankan uploader pada aplikasi e-faktur ada pesan e-tax 4001. Nah, ini kayaknya kalau yang ini sering nih. Ini sering terjadi. Nah, ini juga akibat sertifikat elektronik kadaluarsa. Jadi jangan langsung curiga internet Bapak Ibu itu sedang tidak baik-baik saja ketika ada pesan tidak dapat menghubungi server ya, Anda harus terhubung dengan internet gitu. Nah, bisa jadi memang internetnya sudah terhubung, tetapi sertifikat elektroniknya sudah kadaluarsa. Ya, selanjutnya ini yang tiap bulan Bapak Ibu lakukan, laporan SPT masa PPN. Nah, ketika sertifikat elektronik kadaluarsa, meskipun sudah ada di browser yang digunakan, maka tampilannya akan kosong seperti ini. Padahal harusnya di dialog sign in ini biasanya ada nama akun PKP dan NPWP-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan password akun PKP. Tapi ketika mengalami seperti ini, tidak ada nama, nah ini berarti browser yang digunakan antara belum install sertifikat atau sudah diinstal sertifikat tetapi sudah kadaluarsa. Nah, saatnya memperpanjang. Cara mengecek masa berlakunya sertifikat elektronik bagaimana? Nah, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan secara mandiri ya, tidak harus tanya ke kantor pajak. Nah, ini ada 2 cara. Nah, sebenarnya ada satu lagi tapi tidak valid ya. Jadi saya sampaikan 2 cara saja, yaitu cek pada akun PKP melalui Enova Online dan yang kedua adalah cek daftar sertifikat pada settingan browser yang digunakan. Nah, yang pertama ini pasti validnya. Nah, caranya Bapak Ibu login web Enova Online-nya ya, efaktur.pajak.go.id.
lalu diklik menu download sertifikat digital, ya, menu yang ada di dashboard sebelah kiri. Nah, nanti akan muncul maklumat gitu ya, ketentuan umum, ketentuan penggunaan dan seterusnya. Lalu klik tombol OK. Nah, setelah itu akan muncullah informasinya, sertifikat elektronik Anda berlaku sampai kapan. Kalau sudah klik download sertifikat, kok tombol OK-nya nggak terlihat? Nah, ini gimana? Nah, sering terjadi ya, mungkin untuk komputer yang layarnya kecil, netbook seperti itu, tidak langsung terlihat. Nah, kalau seperti itu ya silahkan tampilan layarnya diperkecil. Bisa dengan zoom out atau tekan tombol kontrol dan tombol minus secara bersamaan. Nah, nanti setelah klik OK, ada tampilan seperti di bawah itu ya, informasi sertifikat elektroniknya. Kalau sudah expired juga akan terlihat sertifikat elektronik Anda sudah kadaluarsa sejak tanggal sekian. Nah, itu nanti warnanya merah ke pink-pinkan seperti itu. Nah, ada cara satu lagi melalui daftar mengecek pada browser ya, di daftar sertifikat. Ini saya contohkan. Kalau yang di Chrome, maka pencet menu ya, titik 3 itu, lalu klik setting, atau kalau pakai bahasa Indonesia berarti menu terus pengaturan. Untuk yang kalau Firefox ya option, ya, samalah ya gitu kan, sama dari menu atas, lalu setting, atau kalau pakai Mozilla Firefox option. Nanti akan ada tampilan kotak dialog sertifikat seperti di kiri ini. Nanti diperbesar aja expiration date-nya. Nah, ini akan kelihatan, oh, ternyata sudah kadaluarsa ini. Seperti itu. Kalau untuk di Mozilla biasanya sama di tab paling kiri ya, your certificate. Kalau di Chrome ini personal certificate. Kalau yang di Mozilla itu your certificate. Tampilannya sama seperti ini, ada expiration date-nya. Di sinilah akan terlihat masa berlaku sertifikat elektronik Bapak Ibu yang sudah pernah ditanamkan. Jadi ini hanya berlaku kalau sertifikat sudah pernah ditanamkan di browser yang digunakan. Kalau belum ya nggak bisa dilihat. Hanya bisa pakai cara pertama. Selanjutnya kita masuk ke cara perpanjangan ya. Ada dua cara, yaitu secara manual dan online. Nah, kalau manual sama seperti permintaan sertifikat baru. Jadi kita kembali ke halaman 4 tadi yang banyak ya. Jadi ada formulir, nanti dilampiri komplit ya. Fotokopi SPT tahunan, KK, KTP, asli dan sertifikat ya, dan sebagainya itu yang satu bukan itu. Seperti itu kalau manual. Tetapi enaknya kalau PKP itu kan sudah ada akun Innova Online, jadi kita minta online saja. Itu lebih mudah, tidak perlu ada lampiran yang perlu disiapkan, ya kan? Hanya langsung login ke laman Innova Online ya. Bisa dilihat yang di infografis sebelah kanan ini urutannya dari nomor 1 sampai 5 itu timeline-nya kurang lebih. PKP mengajukan permohonan settle pada laman Innova faktur.pajak.go.id, jangan lupa menyiapkan paspres. Nah, setelah itu menghubungi KPP terdaftar melalui saluran resminya ya, bisa telepon, email, atau aplikasi pengirim untuk mendapat persetujuan petugas. Nah, ini kebanyakan di hampir semua KPP Indonesia biasanya saluran yang digunakan untuk menghubungi KPP adalah email untuk mendapat persetujuan petugas. Emailnya itu informasi yang diperlukan apa ya, seperti yang ada di poin nomor 3 itu, ada NPP, nama, alamat, ya itu hanya dituliskan saja di badan email. Nah, tidak perlu dilampirkan kalau seperti permintaan yang secara manual tertulis. Nah, itu ini hanya cukup dituliskan di badan email ya, ada nama, NPWP, alamat, NIK, bagi PKPOP, kalau yang PKP badan ya NIK pengurusnya, lalu nomor telepon, nomor telepon atau HP yang terdaftar pada akun PKP, dan email yang terdaftar di akun PKP. Nah, itu isi emailnya. Jadi lebih jelasnya seperti ini, step by step-nya. Setelah login, masuk ke menu permintaan sertifikat digital ya, yang pertama. Lalu nanti kan ada tampilannya. Setelah klik permintaan sertifikat digital, ada nama pemohon, jabatan pemohon. Nah, lalu silahkan diisikan ya nama pemohon ya, kalau untuk
badan berarti nama pengurus ya, atau misalnya direkturnya, jabatannya ya, jabatan kalau direktur ditulis sebagai direktur. Ya, ini sudah menggantikan formulir permintaan sertifikat ya kalau kertas ya, ini e-filing. Oke, selanjutnya mengirim pesan. Ini kirim pesannya ke email karena KPP Bantul ya, alamat emailnya di kpp.543@pajak.go.id. Subjeknya silahkan ditulis permohonan perpanjangan sertifikat elektronik atas nama siapa ya, atas nama PKP-nya. Ya, subjek ini memudahkan petugas kami untuk mencari permohonan by keyword ya. Nah, lalu data berikut dituliskan di badan email itu sama dengan yang nomor 3 tadi. Cuma kita pisahkan nih kalau untuk yang orang pribadi di sebelah kiri seperti itu, untuk yang permohonan perpanjangan sertifikat badan sesuai di sebelah kanan. Sama sebenarnya dengan yang tadi di infografis. Nah, lalu yang perlu dilampirkan adalah scan asli KTP atau KTP pengurus ya kalau bagi badan. Cukup ini aja, scan KTP aja. Kalau nggak di-scan, di foto juga bisa. Nah, ini khusus WP terdaftar di KPP Pratama Bantul. Jadi permohonan sertifikat elektronik diajukan ke KPP terdaftar. Karena kan juga online ya, meskipun posisi sedang di luar kota kan tidak menghalangi permintaan sertifikat ke KPP terdaftar ya, meskipun berada di luar kota, tetapi karena terdaftar di Bantul tetap bisa meminta permintaan perpanjangan sertifikat elektronik melalui online dan mengirim email kami juga. Lebih lengkapnya panduannya bisa dilihat di alamat ini. Nah, ini tautan ini linknya. Nanti file ini kan kita bagikan ya pada akhir acara. Nah, ini linknya juga bisa langsung diklik. Itu step-stepnya, tapi kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau sudah disetujui ya, kalau sudah disetujui oleh petugas tadi, mohon maaf sebentar kembali ya. Tadi kan setelah poin 3, lalu poin 4, setelah petugas khusus meyakini kebenaran identitas PKP, lalu petugas melakukan persetujuan pembelian elektronik. Nah, selanjutnya yang kelima adalah wajib pajak bisa mendownload melalui laman web Enova di download sertifikat digital. Nah, kembali login ke web Enova. Nah, menu download sertifikat digital ya sama ya tadi tampilan maklumat, oke. Nah, setelah itu akan muncul informasinya sertifikat Anda berlaku sampai dengan 2 tahun ke depan ya sejak tanggal permintaan. Lalu silahkan klik unduh. Ya, seperti ini. Nah, nanti saat unduh kan Anda diminta masukin paspres ya dan konfirmasi paspres. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan browser Chrome, ketika baru saja mendownload ini, ada di download bar di bawah sini, ini kalau langsung di double klik ya, langsung diklik 2 kali, itu akan otomatis memasang sertifikat pada browser. Nah, jadi begitu download, untuk pemasangan ke browser, nih kan browsernya kan mau dipakai buat permintaan nomor seri faktur pajak misalnya, atau mau untuk laporan SPT masa PPN ya. Ini cukup di double klik aja, dia otomatis akan memasang atau menginstal kembali sertifikat ke daftar sertifikat pada browser. Atau secara manual bisa juga, jadi mulai dari tombol menu, setting, atau pengaturan ya kalau yang pakai bahasa Indonesia, bagi yang pakai Mozilla juga option ya, nah, bedanya cuma di option, yang lainnya sama. Tuliskan keywordnya di kolom pencarian, sertifikat ya, kalau yang pakai bahasa Inggris berarti CERT, sertifikat, ditulis 4 huruf aja sudah langsung terbaca ya lokasinya. Atau kalau manual cek ya dari menu privacy and security, lalu nanti klik security gitu. Lalu manage sertifikat. Nah, nanti akan tampil kotak dialog seperti ini. Nah, ini kan ada terlihat yang masih terlihat ya sertifikat yang lama nih yang sudah expired gitu. Nah, ini kita impor yang baru, ditambahkan yang file yang baru saja kita unduh nanti impor, lalu browse,
next gitu. Nah, untuk yang Chrome ini memang dia harus dirubah dulu ekstensinya karena filenya berekstensi P12 ya. Jadi dipilih ininya dulu diganti dulu ekstensinya. Jadi P12. Nah, baru nanti terbaca di saat open sertifikat. Masukkan passphrase ya, password khusus sertifikat. Nah, nanti di next, finish, oke. Ya, kalau sukses ya import was successful. Nanti akan tampil dua-duanya seperti ini. Jangan lupa yang lama di-remove. Karena kalau nggak di-remove, nanti biasanya browser akan membaca sertifikat yang lebih dahulu ada. Akhirnya biasanya sudah nambahkan sertifikat yang baru kok masih nggak bisa minta nomor seri faktur pajak, atau kok masih nggak bisa login web e-faktur, ya karena ternyata yang lama belum dihapus, yang sudah expired. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk di-remove. Tidak perlu disimpan-simpan ya, langsung dihapus aja karena yang baru sudah ada. Ini dialog yang muncul setelah pemasangan sertifikat pada browser ya. Jadi jangan kaget Bapak Ibu, sudah nambahkan file sertifikat kok masih ada tanda seru. Nah, pas mau minta nomor seri faktur pajak nih gitu. Your connection is not private ya. Ini browser sedang mengenali sertifikat, jangan khawatir. Nah, diklik aja advance, atau kalau yang pakai bahasa Indonesia berarti klik lanjutan. Lalu step kedua, proceed atau lanjutkan ya, tergantung bahasanya. Nanti akan muncul tampilan ini, select sertifikatnya, diklik OK. Seperti itu untuk pemasangan yang di browser. Nah, kalau untuk selanjutnya setelah pemasangan di browser, maka PR selanjutnya adalah pemasangan sertifikat elektronik pada aplikasi e-faktur. Nah, ini seperti biasa ya, jalankan aplikasi e-faktur ya, e-tax invoice. Lalu masukkan lewat menu referensi ini. Jangan salah langkah ya ini. Kalau baru saja perpanjang sertifikat, pastikan menambahkannya lewat menu referensi. Nah, langkah pertama referensi, lalu submenu administrasi sertifikat, open, ya ikuti aja. Selanjutnya itu ikuti saja open, nanti open sertifikat, pilih tadi lokasinya di mana, lalu open, masukkan passphrase, oke, simpan. Nah, setelah patch sertifikat berhasil, langsung tutup aplikasinya. Langsung tutup aplikasinya. Jangan buru-buru digunakan untuk upload faktur. Ditutup dulu. Itu kalau baru nambahkan sertifikat langsung digunakan upload faktur, pasti masih kelihatan e-tax 4001. Nah, karena dia memang harus di-close dulu sertifikat aplikasinya. Nah, ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, patch ulang sertifikat elektronik ini tidak hanya dilakukan setelah perpanjang sertifikat, ada beberapa hal lain yang mewajibkan kita, Bapak Ibu PKP, untuk mempatch ulang sertifikat elektronik, yaitu setelah perpanjangan sertifikat, yaitu apabila ada update aplikasi e-faktur ya, misalnya Bapak Ibu yang mungkin sudah lama menjadi PKP sejak sebelum 2019 ya mungkin ya. Nah, itu kan dulu kan ada e-faktur 2.2 ketika di September 2020 itu ada update aplikasi e-faktur versi 3.0. Nah, setelah update itu wajib patch ulang sertifikat. Kalau tidak melakukan patch ulang sertifikat, ya sama, e-tax 4001 pas mau ngupload nggak bisa. Nah, ada lagi kondisi yang mewajibkan kita patch ulang sertifikat, yaitu memindah folder e-faktur atau melakukan perpindahan database. Bisa jadi kan e-faktur kan aplikasinya kan tidak diinstal ya, cuma di copy paste aja, di kopas aja itu. Karena memang aplikasi e-faktur itu memang dibuat portable ya, untuk memudahkan mobilitas. Jadi memang hanya butuh kopas saja, jadi sangat mudah untuk dipindah-pindahkan, mungkin pindah komputer, pindah laptop, atau bahkan cuma pindah partisi aja ya, dari drive B ke drive E, atau seperti itu. Itu ketika memindahkan folder e-faktur atau database-nya saja dipindah, ya pasti akan membutuhkan patch ulang sertifikat kalau mau melakukan upload faktur. Nah, karena kalau cuma rekam aja ya nggak apa-apa, nggak butuh sertifikat karena kan tidak perlu menjalankan manajemen upload ya.
mensyaratkan sertifikat harus aktif itu dan yang masih berlaku adalah pada saat menjalankan manajemen upload. Nah, ini pastikan tutup atau close aplikasi e-faktur setelah patch ulang sertifikat terlebih dahulu sebelum menjalankan aplikasi e-faktur seperti biasa. Oh iya, mohon maaf ini saya lupa ada satu lagi ya penggunaan sertifikat elektronik itu karena kan semenjak update versi 3.0 itu kan ada menu pre-populated data ya, itu juga sama kan kayak seperti menjalankan manajemen upload ya, itu juga dia akan terkendala e-tax 4001 kalau sertifikatnya tidak up to date. Oke. Nah, ini segera delete file sertifikat lama. Ini aja apa namanya pesan-pesan aja gitu ya, pesan sponsor. Segera delete file sertifikat lama yang sudah kadaluarsa agar tidak membuat kita salah pilih data saat open sertifikat. Karena kalau pas open sertifikat kan nggak kelihatan tuh detailnya tuh. Detailnya ini tanggal create filenya kapan gitu kan nggak kelihatan. Jadi bisa saja kan, karena namanya juga sama, bisa jadi kita masih salah klik yang file sertifikat yang lama, bukan yang baru saja kita download. Salah pilih file sertifikat pada saat submit lampiran AB, nah ini pengaruhnya. Menyebabkan error jumlah nominal pajak keluaran atau masukan pada induk. Nah, jadi Bapak Ibu kan kalau pas laporan SPT masa PPN, open sertifikat kan setelah ngisi lampiran AB ya, ngisi lampiran AB, masukkan kompensasi, misalkan ada kompensasi apa namanya lebih bayar dari masa pajak sebelumnya, gitu kan, perhitungan pajak masukannya. Nah, setelah submit lampiran AB, kan lalu baru halaman itu akan terbuka ke SPT induk. Di SPT apa pelaporan SPT masa PPN-nya. Nah, itu biasanya ada error jumlah nominalnya loh. Tadi di lampiran AB sudah benar, tapi kok di induknya perhitungannya beda gitu ya. Itu juga terjadi karena salah pilih file sertifikat saat submit lampiran AB itu. Itu salah satu sebabnya adalah tuh file sertifikat. Jadi segera hapus file sertifikat yang sudah kadaluarsa. Atau SPT tidak valid. Nah, kalau pas sudah selesai kok ada pesan SPT tidak valid saat laporan SPT, itu tidak hanya salah salah pilih file sertifikat mungkin lama atau ini ya, atau lama karena sudah kadaluarsa, bisa jadi file sertifikatnya rusak kena virus juga pesan SPT tidak valid juga. Nah, kalau seperti itu gimana ya? Sudah tinggal unduh ulang aja dari WebEnova tadi menu download sertifikat digital itu kan bisa diunduh berkali-kali ya. Nah, untuk saat ini ya ada tips tambahan, gunakan browser selain Mozilla Firefox karena untuk update yang versi baru yang versi 90.0.2 itu tidak dapat mengenali sertifikat elektronik DJP. Nah, beberapa bulan yang lalu kan ada ya beberapa kejadian teman-teman PKP yang tanya, ini kok bulan kemarin saya bisa login web e-faktur kok sekarang jadi tidak bisa gitu. Nah, ternyata browsernya yang digunakan Mozilla dan baru saja update gitu. Dan updatean terbarunya Mozilla Firefox itu tidak dapat mengenali sertifikat elektronik DJP. Jadi silahkan kalau mengalami seperti itu bisa gunakan browser selain Mozilla, boleh Chrome atau Microsoft Edge ya, silahkan ya mana yang nyaman. Tapi tenang aja Bapak Ibu, karena kita juga sudah dapatkan trik untuk menggunakan browser Mozilla gitu ya. Nanti ada beberapa settingan yang perlu dirubah kalau misalkan Bapak Ibu memang saya nyamannya pakai Mozilla nih, nggak mau kalau mau pakai yang lain gitu. Misalkan untuk tetap mau menggunakan itu. Nah, boleh nanti kita bagi handout PDF-nya untuk cara menyeting browser Mozilla yang updatean versi 90 itu gitu kan. Kalau yang mungkin bukan versi tersebut kan mungkin tidak mengalami masalah itu ya gitu. Nah, tapi nanti tetap kita bagikan di grup. Oke, nah ini tips secara umum ya, ini terakhir aja. Mumpung ingat kalau misalkan, karena ini sering terjadi, jadi kita tambahkan aja gitu, meskipun tidak berhubungan langsung dengan sertifikat. Kami menyadari aplikasi e-faktur itu adalah program yang berat ya. Jadi kadang ketika kita klik sekali nih e-tax invoice
tidak terjadi apa-apa gitu ya. Nah, tapi bersabarlah ya, karena apa namanya itu sebenarnya sudah sedang loading gitu. Nah, kadang kan kita mungkin nggak sabar nih gitu, ini sudah diklik kok nggak jalan-jalan nih aplikasi e-fakturnya, kita klik lagi terus itu untuk membuka maunya sih biar komputernya cepet nih buka aplikasi e-faktur gitu, jadi diklik lagi, klik lagi gitu. Nah, padahal klik lebih dari satu kali dapat menyebabkan error database tidak dapat dijalankan karena aplikasi hanya bisa membaca satu database saja. Ketika kita klik lebih dari satu kali, itu menyebabkan error database tidak dapat dijalankan. Jadi Bapak Ibu jangan panik ketika mengalami seperti itu. Tenang saja, itu karena kebanyakan klik, silahkan ditutup semua jendelanya, nanti kalau sudah muncul tutup semua, sisakan satu. Bisa seperti itu. Nah, atau kalau nggak yakin tadi sudah ngeklik apa enggak, terus akhirnya kita ngeklik lagi gitu. Nah, bisa juga dengan gunakan klik kanan, run as administrator. Jadi kita memastikan hanya satu kali klik, itu sudah eksekusi, kita tinggal tunggu aja. Kalau masih belum terbuka-buka, belum jalan-jalan juga aplikasi fakturnya ya, ada tips yang berikutnya. Nah, coba buka aplikasi e-faktur dalam kondisi offline. Nah, karena ketika aplikasi e-faktur dibuka dalam kondisi offline itu dapat mempercepat loading. Kalau dalam kondisi online nih, komputernya itu terkoneksi dengan internet, maka aplikasi e-faktur itu akan menghubungi server ketika dia menjalankan e-tax invoice itu, sehingga karena loading ya menghubungi server jadi lebih lama. Ketika kita putuskan koneksi internetnya, jadi kondisi offline itu kan aplikasi e-fakturnya itu tidak akan menghubungi server gitu. Jadi dia lebih cepat loadingnya. Bisa tips berikutnya. Nah, kalau mau buka jendela ada kendala pada web e-faktur maupun Enova gitu ya. Mungkin mau minta nomor seri faktur pajak atau pas laporan ada kendala. Coba bisa jadi browsernya kebanyakan sampah, bisa di-clear cache atau cookies, atau kalau tidak sempat membersihkan itu bisa gunakan mode incognito atau jendela penyamaran. Ya, ini yang terakhir jarang terjadi, tapi kalau ada yang mengalami ya, kalau faktur reject kok, faktur korup, padahal baru saja di-input. Nah, bisa jadi ya memang bukan faktur pajaknya yang rusak gitu, cuma karena pada saat input nama barang atau jasa ada karakter simbol, sehingga tidak bisa terbaca oleh pengkodeannya aplikasi faktur. Kalau mau ngecek lebih jelasnya, lebih detailnya, bisa kalau Bapak Ibu menggunakan Notepad++. Nanti biasanya akan kelihatan hitam kalau yang karakter simbol yang tidak bisa terbaca oleh aplikasi e-faktur. Nah, tapi ya paling gampang memang kalau misalkan mengalami faktur korup seperti itu, reject-nya karena faktur korup, bisa dicek detail nama barang atau jasa. Gunakan huruf dan angka dan karakter yang biasa saja, tidak usah yang simbol-simbol gitu. Ya, itu sedikit dari saya. Monggo kalau ada yang Bapak Ibu tanyakan ya. Ini di bawah ini saya tuliskan ada alamat ini ya, alamat web Linktree e-faktur DJP. Itu serba-serbi tentang e-faktur. Kalau Bapak Ibu mau belajar lebih detailnya, ada di menu bahan materi dari Linktree e-faktur DJP. Dari Linktree e-faktur DJP itu juga nanti akan ada menu untuk misalkan ngeklik langsung ke download update dan aplikasi e-faktur kalau ada yang terbaru, dan link bahan materi atau sosialisasi dan FAQ juga bisa dipelajari dari situ, Linktree e-faktur DJP. Nah, selanjutnya untuk yang kanan ini alamat web kami ya, bit.ly/pajak-bantul untuk layanan permohonan kami, termasuk tadi di yang depan tadi, persyaratan perpanjangan sertifikat elektronik itu bisa juga dibuka dari web kami bit.ly/pajak-bantul. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan info yang saya sampaikan ada manfaatnya. Selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Ika. Terima kasih Bu Wahyu atas penjelasannya. Kita buka sesi tanya jawab Bapak Ibu. Ada satu yang sudah mengirim pertanyaan melalui pesan, saya bacakan dari Mitra Daya Utama.
apakah perpanjangan sertifikat dapat diminta sebelum waktunya habis atau harus pas tanggalnya? Monggo Ibu Wahyu. Saya ini bisa diminta sebelum habis, tetap bisa diminta, asal tidak terlalu jauh. Biasanya dalam bulan yang sama ya. Jadi kalau Bapak Ibu sertifikat elektroniknya habis nih tanggal berapa ini? 30 September, boleh tanggal 10 atau tanggal 15 pas inget gitu kan, langsung minta sertifikat elektronik bisa. Itu nanti secara otomatis Web Enova-nya dia akan menseleksi. Web Enova-nya ini dia akan membaca ketika permintaan mana tadi tuh permintaan nah di sini ya dia kalau Bapak Ibu melakukan iseng-iseng aja gini buka Web Enova gitu mumpung inget gitu mau minta sertifikat ini nanti Web Enova dia akan ini sendiri memfilter sendiri kalau memang sudah boleh minta nomor seri faktur sudah boleh minta sertifikat elektronik yang baru, dia akan muncul data ini isian nama pemohon, jabatan pemohon seperti itu. Tapi kalau masih terlalu jauh waktunya, itu biasanya nggak bisa ini dia menunya itu nggak bisa diisi untuk permintaan sertifikat seperti itu. Seperti itu dari mitra daya utama, jadi bisa diajukan perpanjangan sebelum pas tanggalnya kadaluarsa. Ke pertanyaan berikutnya, Ibu Ayu, dari Ardi Nugroho. Biasanya berapa lama pengajuan disetujui? Mungkin ini pengajuan perpanjangan sertifikat elektronik ya? Enggak, Ibu? Ya, 1 hari kerja ya, seperti tadi sudah disampaikan. Kalau online ya 1 hari kerja saja. Jadi dari permintaan di Enova Online, lalu Bapak Ibu menyampaikan pengajuan melalui email untuk mendapat persetujuan petugas. Nah, sejak emailnya itu, email disampaikan, email yang untuk permintaan persetujuan petugas itu disampaikan, nah 1 hari kerja dari email itu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin emailnya hari Jumat ya, kan kita Sabtu Minggu kan libur, jadi nanti kemungkinan diproses di hari Senin. Monggo selanjutnya. Terima kasih Ibu. Seperti itu Bapak Adi Nugroho. Jadi 1 hari kerja kami proses sesuai antrian email masuk. Jadi kami proses dari email yang pertama kali masuk. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Radio Persatuan Bantul, kalau sertifikat habis tanggal 21, apakah bisa diperpanjang online? Sama sepertinya tadi Bu Wahyu, monggo. 21 September gitu ya. 21 September nih sudah habis gitu. Sudah habis mau diperpanjang online boleh. Kalau permintaan perpanjangan itu online atau manual gitu ya. Semua bisa gitu. Kecuali untuk yang instansi pemerintah ya. Instansi pemerintah memang karena untuk non PKP, untuk yang non PKP itu memang kan tidak ada saluran Enova online, jadi tidak bisa melakukan permintaan sertifikat secara online. Tapi kalau untuk PKP kan karena memang kita sediakan ya menu permintaan sertifikat secara online, jadi bisa itu asal PKP ya bisa minta perpanjangan secara online. Mau sudah kadaluarsa ataupun belum gitu ya. Jadi mungkin karena sudah lewat nih tanggal 21 ini sudah kadaluarsanya sudah lama gitu ya, sudah lewat berapa hari gitu, tetap bisa dilakukan perpanjangan secara online. Seperti itu dari Radio Persatuan, jadi bisa-bisa saja. Atau mungkin ada yang sudah kadaluarsa bulan Januari 2021. Oke, monggo silahkan diperpanjang. Pertanyaan lain dari Bapak M. Rizal, jika ada sebab lain yang menyebabkan permohonan sertifikat tidak dikabulkan, misalnya karena WP pernah tidak melakukan kewajibannya, misal lapor pajak, apakah ada sebab lain yang menyebabkan permohonan sertifikat tidak dikabulkan? Misalnya karena WP pernah tidak melakukan ini sama. Monggo Bu Wahyu, apakah ada sebab
sebab yang menyebabkan permohonan sertifikat itu tidak dikabulkan oleh KPP. Oh iya. Ya, kalau untuk kewajiban apa namanya persyaratan permintaan sertifikat elektronik, syaratnya itu sudah laporan SPT tahunan ya, tahun terakhir saja sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini kan tahun 2021 nih, berarti kewajiban pelaporan sertifikatnya itu agar bisa minta sertifikat elektronik yaitu sudah laporan SPT tahunan yang tahun pajak 2020. Jadi yang sudah jatuh tempo, jadi 2020. Kalau misalkan Bapak Ibu mau minta sertifikat elektronik, misalnya kadaluarsanya di Januari atau di Februari 2022 ya, 2022. Nah, itu permintaan sertifikat elektroniknya harus sudah laporan SPT tahunan yang tahun berapa gitu, yang sudah jatuh tempo. Yang sudah jatuh tempo itu kan yang kalau di Januari atau Februari itu kan misalnya Januari atau Februari 2022 itu kan yang SPT tahunan yang tahun 2021 kan belum jatuh tempo. Karena jatuh temponya masih Maret ya kalau untuk orang pribadi, dan kalau untuk badan masih sampai April, maka ketika Bapak Ibu pas kehabisan sertifikat elektroniknya expirednya di Januari atau Februari, itu bisa nggak harus melaporkan yang SPT tahunan 2021 dulu, cukup sudah laporan yang sudah jatuh tempo itu 2020 sudah bisa minta sudah bisa minta sertifikat elektronik. Nah, ya itu mohon maaf tadi kelewat ya, jadi kewajibannya sudah harus laporan SPT tahunan tahun pajak terakhir. Tuh, kalau ya, kalau ya wajib sudah lapor SPT tahunan tahun pajak terakhir. Kalau belum berarti belum bisa dikabulkan. Kalau untuk SPT masa gimana Bu Wahyu? Kalau SPT masa tidak. Kalau untuk yang permintaan sertifikat elektronik tidak ada kewajiban sudah lapor SPT masa. Lah padahal kan kalau mau lapor SPT masa PPN kan butuh sertifikat elektronik ya. Kalau sudah expired kan nggak bisa laporan. Itu. Kalau yang kewajiban sudah lapor SPT masa PPN itu untuk permintaan nomor seri faktur pajak. Itu syaratnya sudah laporan SPT masa PPN 3 bulan terakhir yang sudah jatuh tempo. Jadi misal ini Bu Wahyu, ada PKP yang sudah jatuh tempo September tanggal 20 September sudah kadaluarsa, tetapi belum lapor masa 3 bulan sebelumnya, dari Juni, Juli, Agustus belum lapor. Nah, itu bagaimana untuk proses perpanjangan sertifikat dan nantinya akan mengajukan permohonan NSFP, Bu? Ya kalau sudah belum lapor 3 bulan terakhir tuh, ini di September sudah kadaluarsa sertifikatnya. Ya selama dia sudah laporan SPT tahunan, tidak menghalangi dia untuk bisa minta sertifikat elektronik ya, tetap bisa minta sertifikat elektronik selama sudah laporan SPT tahunan. Cuma kalau ternyata dia bukan hanya belum lapor SPT masa PPN, tapi juga belum lapor SPT tahunan, ya berarti stepnya laporan SPT tahunan dulu yang tahun 2020, setelah itu minta sertifikat elektroniknya, baru kan kalau sudah dapat file sertifikat elektronik baru bisa laporan SPT masa PPN. Setelah laporan SPT masa PPN yang 3 bulan terakhir sudah jatuh tempo, dia baru bisa minta nomor seri faktur pajak. Urutannya seperti itu. Terima kasih Bu Ayu, semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Entija. Kita lanjutkan ke Siswo Medika. Jika bagian yang berwenang untuk sertifikat elektronik meninggal dunia, apakah kita harus pengajuan baru lagi untuk sertifikat elektroniknya? Monggo, Ibu Wahyu. Ya, bagian yang berwenang ini berarti kan pengurus ya atau penanggung jawab gitu. Mungkin kalau dalam hal badan badan ya, CVPT gitu, itu kan kalau di daftar pengurus baik dia di akta atau di lampiran 5 SPT tahunan ya. Sebenarnya kan kalau yang diteliti oleh petugas itu lampiran 5 SPT tahunan. Jadi kalau misalkan
wajib pajak saat melaporkan SPT tahunannya di lampiran 5 itu isiannya nggak hanya satu orang gitu kan. Mungkin kan kalau CV kan juga ada direktur, ada komisaris gitu ya. Apalagi kalau PT mungkin kan ada banyak. Nah, itu misalkan salah satu sudah meninggal gitu kan, masih ada pengurus yang lain yang tercantum di lampiran 5 SPT tahunan itu, yaitu berhak untuk mengajukan sertifikat elektronik. Nah, kalau misalkan cuma satu ya, atau misalkan biasanya kan kayak koperasi ya mungkin ya, kalau koperasi kan kalau CV PT biasanya sih lebih stabil ya, koperasi sudah bubar nih gitu, pengurusnya tuh bubar semua. Nah, itu gimana, sudah nggak ada nih, udah nggak ada sama sekali yang di lampiran 5. Nah, ya sudah, kalau memang kepengurusnya sudah ganti total, kan pasti ada dokumen pendukungnya. Nah, misalnya akta perubahan ya, kalau misalkan sudah ada akta perubahan. Nah, dasarnya itu berarti lakukan perubahan data dulu, perubahan data, pelaporan SPT tahunan yang agar daftar pengurus yang baru itu masuk di lampiran 5 SPT tahunan. Jadi selama yang mengajukan itu namanya tercantum di lampiran 5 SPT tahunan, maka dia berhak minta nomor sertifikat elektronik. Ya, enggak, silakan. Silakan dari siswa Mendika jika ada pertanyaan lanjutan, silakan di-unmute. Nah, terima kasih. Mohon maaf, Bu. Jadi gini, Bu, direktur kami itu barusan ini meninggal dunia. Terus kami membuat pengangkatan direktur baru. Apakah pengurusan yang lama itu kan soalnya masuk semua administrasi itu masuk direktur yang lama, dan wewenang untuk pengambilan sertifikat elektronik itu direktur kami tersebut. Tapi direktur kami tersebut kan meninggal dunia. Ini ada susunan akta baru. Jadi dimasukin orang baru, kita ada akta perubahan. Itu kita mengajukannya bisa secara online atau harus datang ke KPP dulu. Dan pengajuannya itu apakah hanya melakukan perubahan data atau kita harus melakukan pengajuan ulang seperti baru saat kita meminta sertifikat elektronik gitu, Bu? Enggak. Ya. Kalau sudah pernah punya sertifikat elektronik, selanjutnya hanya perpanjangan saja, tidak perlu baru. Meskipun terjadi perubahan kepengurusan ya, nggak masalah. Jadi kalau terjadi perubahan kepengurusan, sudah ada akta perubahan, ya sudah tinggal perubahan data saja. Nah, tapi untuk pengajuan sertifikat elektronik tetap bisa dilakukan secara online. Oh ya, berarti kami bisa melakukan secara online ya, Bu, tanpa harus datang ke KPP. Takutnya kan KPP itu menyimpan akta kita yang lama. Terus kan ini ada akta perubahan. Apakah kita perlu mengirimkan itu ke sana atau tidak gitu? Takut nanti ada miss antara KPP dan perusahaan kita gitu, Bu, untuk kepengurusan. Iya, ya dilakukan perubahan data dulu, perubahan data wajib pajaknya. Perubahannya itu harus datang ke KPP juga nggak, Bu? Oh, enggak harus datang. Nanti bisa dilakukan secara online ya, sama emailnya juga sama, cuma nanti subjeknya yang berbeda ya, subjeknya perubahan data. Gitu. Nanti bisa lebih lengkapnya bisa dilihat di web kami ya, yang bit.ly/pajak-bantul. Nanti kan ada layanan permohonan perubahan data. Nah, itu nanti apa saja yang perlu dilampirkan, gitu kan, yang dituliskan, dikirimkannya ke email yang mana, seperti itu. Nanti silahkan dilakukan perubahan data dulu, baru setelah itu kalau mau perpanjangan. Oh ya, baik. Berarti perubahan data itu bisa secara online ya di web yang itu tadi. Terus setelah disetujui perubahannya, kami baru mengajukan sertifikat elektronik kami ya, Bu, untuk perpanjangan itu. Iya. Oh ya, baik-baik. Terima kasih, Bu, atas informasinya. Iya, terima kasih Ibu dari siswa Mendika atas pertanyaannya, menarik sekali. Kita lanjutkan ke Bapak atau Ibu Andi Tias. Sudah saya klik proses, mungkin ini lewat e-faktur.pajak.go.id. Apakah surat pernyataannya perlu saya kirim lewat email? Silakan Ibu Wahyu. Ya. Stepnya itu ya, stepnya setelah proses ini ya, kirim email ya memang ya.
Nah, cuma tidak perlu kirim surat cetak surat pernyataan, tidak perlu. Yang ini saja, yang apa namanya tadi yang di badan email saja itu. Mana tadi toh? Coba. Nah, yang ini saja. Nah, jadi setelah klik proses di laman web Enova Online, nah, silakan mengirim email dengan subjek ini. Silakan Ibu Wahyu untuk dilanjutkan. Tadi sudah sampai di pertanyaan dari Bapak Andityas atau Ibu Andityas. Setelah selesai klik proses, apakah surat pernyataan perlu saya kirim lewat email? Untuk surat pernyataannya tidak perlu dikirim, yang perlu dikirim hanya sesuai yang tertera di layar Bapak Ibu. Mengirim pesan ke email kami dengan subjek permohonan perpanjangan sertifikat elektronik atas nama CV apa atau PT apa atau orang pribadi apa, dengan melengkapi data di badan email, data yang seperti tertera di layar, dengan melampirkan scan asli KTP atau KTP pengurus. Jadi cukup itu yang dikirim ke email kami. Ibu Wahyu, apakah sudah bergabung kembali? Masih di mute. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Asus. Sertifikat elektronik saya habis bulan Oktober 2021 ini. Apakah saya bisa perpanjangan sekarang? Monggo, Ibu. Dicoba aja ya, Pak. Dicoba aja nih, Bapak. Karena apa namanya? Ini kan kalau di sistemnya itu nguncinya 1 bulan. Mungkin kalau misalnya Oktobernya tanggal berapa gitu, mungkin kalau misalnya tidak sampai 1 bulan sih biasanya sudah bisa. Demikian jawaban pada pertanyaan Bapak Asus atau Ibu Asus. Lanjut ke KBA. Apakah ada notifikasi melalui email ataupun SMS yang menginfokan atau mengingatkan kepada PKP bahwa sertifikat digitalnya akan habis masa berlakunya?
Monggo Ibu Wahyu. Ada ya. Tadi kalau sertifikat saat pengenalan pajak terlihat seperti ini. Atau ketika mau upload faktur ada etat 1001. Atau nah, ketika mau login nggak bisa. Ini yang terjadi kalau sertifikatnya habis. Tapi tidak ada apa namanya, nggak ada kayak warning semacam token listrik ya yang bunyi gitu, nggak ada. Apa ini kan ya cuma satu hari kerja aja kan, apa kalau pertanyaan gitu udahlah cepet, nggak perlu khawatir, karena sebenarnya Pak Ibu kalau misalkan memang sertifikat elektroniknya udah habis gitu, itu kan tidak menghalangi Bapak Ibu PKP dalam rekaman faktur ya, cuma kalau pas mau ngupload aja yang apa namanya belum bisa, tapi kalau saat merekamnya datanya itu kan tetap bisa dilakukan. Nanti ketika sudah dapat sertifikat yang baru, sudah tinggal apa namanya jalankan manajemen upload-nya. Wahyu atas jawabannya dari pertanyaan KBA. Jadi tidak ada notif ke email atau SMS kalau sudah habis masa kadaluarsa sertifikat elektronik. Jadi ya karena kewajiban PKP itu setiap bulan wajib lapor SPT masa melalui web e-faktur, jadi pasti akan ketahuan kalau sudah habis ya. Iya, ya kan seperti ini kan tampilannya nih. Kalau muncul seperti ini tidak ada nama dan NPWP maka sudah habis. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Radio Persatuan Bantul lagi. Di subjek permohonan kelengkapan data ada dua sisi, yang kanan WP badan, yang kiri WP pribadi. Kalau untuk WP pribadi maksudnya gimana? Apakah WP pribadi harus punya sertifikat juga? Monggo tadi terkait, nah ini terkait slide ini Bu Wahyu. Ya, ini kan wajib pajak PKP itu tidak hanya badan ya, ada juga yang wajib pajak orang pribadi tapi dia juga PKP. Nah, ini sebenarnya sama sih, ini kan kalau yang di infografis itu nomor 3 itu kan apa namanya data yang disampaikan ke petugas adalah NPWP, nama, alamat, NIK, nomor telepon, email. Nah, kalau misalkan apa namanya NPWP-nya pribadi itu yang PKP, bukan perusahaan, perusahaan, ya maka yang data yang disampaikan tuh NPWP nama NIK sesuai dengan yang sebelah kiri gitu ya. Kalau yang sebelah kanan untuk yang NPWP badan. Tapi sebenarnya sama kan, cuma tambahannya yang badan itu selain nama badan ada nama pengurusnya. Cuma itu aja bedanya. Sebenarnya sama isinya. Itu dari Radio Persatuan mungkin kebingungan atau salah mengira apakah yang dimaksud di sini untuk WP pribadi itu pengurusnya gitu Bu. Mungkin tapi bukan ya Bapak Ibu dari Radio Persatuan, bukan pengurusnya harus punya sertifikat. Jika PKP berbentuk orang pribadi, bukan badan yang diajukan yang seperti di slide sebelah kiri. Kita lanjutkan ke selanjutnya dari Siswomedika untuk link pengajuan perubahan. Ya nanti silahkan dibuka bit.ly/pajakbantul. Nah, nanti masuk ke situs kami itu Bapak Ibu. Situs kami silahkan masuk ke layanan permohonan, masuk ke NPWP, pilih yang perubahan data. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal Ini kan inputnya tadi nggak muncul. Terima kasih sudah menunggu selesai e-commerce. Jadi seperti itu. Untuk pengajuan perubahan, silakan tata caranya, formulirnya, dan kelengkapan-kelengkapannya bisa dilihat di situs kami, Bapak Ibu, di bit.ly/pajakbantul, di menu layanan permohonan, untuk menu NPWP, nanti ada perubahan data, silakan dilihat. Itu dari Siswomedika.
dari Asus. Sertifikat elektronik saya habis tanggal 29 Oktober ini. Mungkin dari pertanyaan sebelumnya ya. Ya, Pertanyaan ya. sebelumnya. Ditunggu Apakah- dulu ya. Beberapa hari lagi gitu. Ini masih lebih dari 1 bulan. Kemungkinan nanti masih ngunci itunya, apa namanya, sistemnya. Ditunggulah berapa hari lagi ya gitu nih. 2-3 hari lagi sudah bisa ya, mengajukan. Demikian dari Asus, dari Radio Persatuan Bantul. Maksud saya gini, apakah WP pribadi bukan pengurus suatu badan wajib juga punya sertifikat elektronik? Monggo Ibu. Nah, itu kita kembali ke depan sendiri nih ya. Nah, ini sertifikat elektronik itu digunakan ketika wajib pajak membutuhkan layanan perpajakan secara elektronik seperti yang tertera di sini. Ini kan ada permintaan nomor seri faktur pajak, pembuatan faktur pajak elektronik, pembuatan bukti potong elektronik, ya, pengajuan surat keberatan. Ya ini, kalau membutuhkan layanan perpajakan secara elektronik seperti tercantum di sini, layanan perpajakan secara elektronik yang membutuhkan sertifikat elektronik, nah maka akan wajib punya sertifikat elektronik. Nah, kalau tidak membutuhkan ini, misalnya tidak diperlukan ini kan bukan layanan yang selalu digunakan ya, apalagi kalau untuk wajib pajak orang pribadi, kalau PKP atau instansi pemerintah itu kan yang C ya, itu pembuatan bukti potong itu pasti ya, kalau apa namanya instansi atau perusahaan itu meskipun non PKP kan laporan apa bukti potong PPh 23 kan elektronik juga gitu ya, sama seperti web e-faktur kan sekarang di JP online. Nah, itu memang akan membutuhkan sertifikat elektronik. Tapi kalau untuk orang pribadi kan belum tentu ya, karena dia juga bukan pemotong PPh 23. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang membutuhkan layanan yang membutuhkan sertifikat elektronik, ya berarti wajib menggunakan. Kalau pas tidak membutuhkan layanan perpajakan secara elektronik, ya berarti tidak perlu. Gitu. Demikian dari Radio Persatuan Bantul. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Jika tidak ada, kami buka lagi untuk pertanyaan yang lain. Oh, cukup dari Radio Persatuan. Terima kasih dari Radio Persatuan Bantul. Pertanyaannya menarik sekali. Mungkin juga banyak disalahpahami oleh banyak wajib pajak. Karena atau mungkin mengira Evin ya. Mungkin. Evin ya, ini beda ya. Kita bahas ini kelas pajak PKP, ini kita tidak membahas Evin. Tetapi kalau untuk saat ini, sertifikat elektronik itu memang sudah bukan spesialisasinya PKP ya. Kalau dulu kan kayak bilang sertifikat elektronik itu kayak memang mengacu, oh bagi PKP nih gitu ya. Kalau yang non PKP tidak butuh sertifikat. Kalau sekarang enggak. Jadi wajib pajak bukan PKP kan juga tetap bisa membuat sertifikat elektronik. Oh iya, kalau misalkan saya tuh ini belum membutuhkan ini belum membutuhkan layanan perpajakan secara elektronik, tapi saya mau minta sertifikat, boleh nggak gitu. Ini bisa sih sebenarnya kalau secara aturan di sini ya, atau cara permintaan sertifikat elektronik itu. Nah, ini bisa, karena bahkan bisa diajukan secara bersamaan gitu ya, dari saat permohonan NPWP. Jadi bisa asal daftar NPWP terus langsung minta sertifikat elektronik, itu sebenarnya bisa. Kalau secara aturannya, tapi kan sertifikat elektronik juga berlakunya hanya 2 tahun sekali, hanya berlaku 2 tahun ya, setiap 2 tahun sekali harus diperpanjang gitu, kalau tidak digunakan terus nanti sudah kadaluarsa, apalagi kalau bukan PKP kan perpanjangan kan sama aja seperti permintaan baru gitu, yang memintanya itu harus melampirkan banyak gitu. Melampirkan ada SPT tahunan, ada KK, KTP asli gitu ya, asli dan fotokopi dilampirin semua gitu. Nah, itu cukup merepotkan. Demikian jawaban dari Ibu Wahid. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, akan segera kita akhiri sesi ini, sesi diskusi.
kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Monggo, saya masih tunggu. Sembari nunggu, monggo Bapak Ibu untuk mengisi link presensi pada siang hari ini. Masih untuk yang peserta yang mengisi pertama kali, submit pertama kali link presensi akan mendapatkan door prize. Tadi sudah didapatkan untuk peserta yang join Zoom pertama kali. Sudah ada yang mendapatkan nilai prioritas tertinggi. Nah, ini untuk yang pertama kali isi presensi. Masih ada satu lagi untuk nilai tertinggi di post test. Akan mendapatkan door prize. Untuk penanya yang sudah bertanya tadi, untuk 3 peserta pertama yang bertanya akan mendapatkan door prize juga. Untuk door prize akan kami rangkum siapa saja yang mendapatkan, nanti kami bagikan di grup WA. Sembari menunggu, untuk Ibu Wahyu mohon untuk stop share screen, akan kita foto bagi para peserta, kita abadikan dulu. Disiapkan untuk dibuka videonya. Akan kita foto, Bapak Ibu, mohon untuk dibuka videonya. Terima kasih. Akan kami hitung deh Bapak Ibu untuk foto. Mohon bersiap diri. 1, 2, 3. Selanjutnya, saya hitung kembali. 1, 2, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia membuka video untuk kami abadikan. Sembari menunggu untuk mengisi presensi, coba saya cek dulu. Untuk presensi, sudah 7 peserta yang mengisi. Monggo Bapak Ibu yang lain yang belum mengisi, silakan mengisi. Sambil menunggu yang lain mengisi, akan kami bagikan link untuk post test. Untuk pretestnya tadi, Bapak Ibu, banyak yang salah di pertanyaan. Monggo nanti untuk Ibu Wahyu untuk bisa menjelaskan kembali, mungkin jika ada yang kurang jelas tadi. Di pertanyaan nomor 1 yang terkait bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak disebut, nah ini malah banyak yang salah. Disebutnya faktur pajak, Bapak Ibu. Bukti pungutan yang dibuat oleh pengusaha kena pajak. Iya, hanya PKP yang boleh menerbitkan faktur pajak. Kalau bukan PKP nggak boleh itu.
Kalau bukti potong, ya semua ya, instansi pemerintah bukan PKP pun bisa menerbitkan bukti potong karena dia pemotongan PPh bisa bukti potong. Selanjutnya, Kalau PPN itu bukti pungut ya dengan faktur. Selanjutnya pertanyaan terkait dampak jika sertifikat digital kadaluarsa. Masih banyak yang beberapa salah pilih juga. Jadi, Sudah kelihatan ya tadi ya di slide-nya ada 3 hal kan yang terjadi kalau sertifikat elektroniknya kadaluarsa. untuk link presensi sudah kami bagikan di chat Bapak Ibu. Untuk di grup, ini saya bagikan. Jika ada yang terkendala di chat Zoom, silakan dibuka melalui grup WA. Untuk link post test. Untuk link post test, monggo diisi Bapak Ibu. Untuk yang pertama kali submit dengan nilai tertinggi akan mendapatkan door prize dari kami. Bahkan untuk link post test sudah saya bagikan di chat Zoom. Kami bagikan juga melalui grup WA. Kami tunggu Bapak Ibu untuk mengisi. Sembari menunggu Bapak Ibu, kami infokan Kantor Pajak Pratama Bantul sejak tahun 2017 telah berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai zona integritas wilayah bebas dari korupsi, dan kami akan terus berupaya agar bisa mendapatkan predikat kantor dengan zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi kami mohon bantuan dari Bapak Ibu untuk terus mendukung kami dengan tidak memberikan suap atau memberikan gratifikasi atau memberikan hadiah kepada petugas kami terkait dengan kewajiban perpajakan Bapak Ibu. Semua layanan yang kami berikan adalah gratis dan tidak dipungut biaya. Apabila ada petugas kami yang meminta atau menjanjikan sesuatu dengan imbalan, silakan untuk dilaporkan ke pengaduan@pajak.go.id agar kami bisa menindaklanjuti petugas tersebut. Demikian info terkait zona integritas wilayah bebas dari korupsi yang terus kami upayakan sejak tahun 2017. Terima kasih. Kami cek untuk post testnya sudah berapa yang menjawab. Untuk presensi sudah 13 peserta yang menjawab. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk post test sudah ada 10 peserta yang menjawab, sudah kami dapatkan yang nilai tertinggi pertama kali. Oke, sepertinya jika tidak ada lagi pertanyaan, akan kami tutup untuk acara kelas pajak pada siang hari ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjalin ya Bapak Ibu di grup WA. Jadi misal ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui grup WA atau melalui langsung di nomor WA helpdesk yang mengundang Bapak Ibu kemarin, di nomor yang mengundang Bapak Ibu kemarin. Bisa ditanyakan langsung di situ atau di grup WA. Seperti itu. Monggo saya masih tunggu jika ada yang ingin ditanyakan. Jika tidak, nanti untuk PDF materi recording akan kami share di grup WA. Untuk rangkuman peserta yang mendapatkan door prize dan
Bagaimana cara mendapatkannya? Akan kami share juga segera di grup WA. Jika tidak ada yang ditanyakan, akan kami akhiri sesi kelas pajak online pada siang hari ini. Oke, sepertinya tidak ada, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya pada siang hari ini, dari tadi jam 14.00 sampai sekarang jam 15.22. 1,5 jam kita bersama, semoga memberi kemanfaatan bagi Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali, wajib pajak Arif, auranya terpancar. Sertifikat digital aktif, usaha lancar. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di lain kesempatan. Silakan untuk meninggalkan Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.